Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam and sampurasun. Walaupun di bulan Ramadan, di bulan puasa, sambil kita beribadah kepada Allah dengan melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, masih ada pertanyaan-pertanyaan tentang program. Terutama katanya Aki sudah 2 malam ini nyinggung-nyinggung tentang quick win. Menduk ya, Kemenduk bangga kencana gitulah kurang lebih itu, atau pembangunan keluarga. Baik, Aki juga belum begitu paham, tapi Aki telah diberi rambu-rambunya. Pertama adalah Aki waktu ketemu dengan Pak Dadi, Aki diberi kalender. Di kalender itu ada program-program pokok dengan filosofi-filosofinya. Kemudian yang kedua, Aki diberi juga sedikit panduan dari Pak Zaidan. Pak Zaidan itu sekarang di mana beliau? Di Remaja kalau tidak salah ya, di BKKBN Provinsi. Nah, kemudian yang bertanya itu bertubi-tubi, bagaimana Ki dengan program-program yang baru ini? Mari kita obrolkan, karena ini juga Pak Lalu Sudarmadi telah minta ke Aki, Ki, apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak program quick win ini di lapangan? Kenapa tidak? Tidak ada satu program pun yang tidak bisa dilaksanakan, apalagi ini dari pemerintah. Bagaimana aplikasi dan tingkat keberhasilan, yaitu kita lihat nanti. Karena kalau memang ingin berhasil, bagaimana kitanya? Ya, kalau wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Begitu. Jadi segala sesuatu itu bagaimana kitanya. Amal baik lebih baik, amal jelek nanti juga akan kelihatan jeleknya. Jadi ini tergantung amalnya sendiri. Pakai amal-amalan, karena ini bulan puasa bahasannya. 5 program itu kerama yang tidak ada yang baru. Tidak ada yang baru. Hanya karena ini mungkin sudah meledup, sudah melemah, kita bangkitkan lagi dengan istilah-istilah yang keren. Padahal tidak keren, sama aja. Ya, sama aja. Coba. Dan sekarang pakai ada bahasa Inggris segala macam. Wah, ini kalau PLKB-nya tidak fasih, tidak paham, tidak bisa menerjemahkan dengan inovasi dan kreativitas, bahaya ini. Tadi kan kita zamannya zaman berkembang, Ki, jangan monoton, jangan jadul. Aki setuju. Ya. Yang pertama programnya itu kan 5 itu adalah genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting. Apa ini baru? Ini bahaya kalau kita tidak bisa menempatkan pada sisi yang berbeda. Karena gerakan orang tua asuh stunting ini kan sudah semarak, ini kan sudah dilaksanakan oleh individu, oleh kelompok, oleh ASN, TNI Polri, dan juga oleh masyarakat khususnya pada perusahaan-perusahaan. Sampai Badan Amil Zakat pun ikut mengenai gerakan orang tua asuh ini. Ingat kan? Badge dan lain sebagainya. Ketika kita tanya kepada Pak Pazar waktu jadi kanwil di Jabar, jawabannya beda. Gini, ini harus lama, harus tuntas. Jadi orang tua asuh stunting itu tidak temporer, tidak sewaktu-waktu. Loh, ini kan sudah banyak juga. Nah, nanti ini confuse. Mana hasil Kemenduk, mana hasil PLKB, dan itu bukan barang mudah. Karena kita harus datang kepada satu persatu orang, mengajak orang beribadah untuk membina anak stunting sampai tuntas. Ini bukan pekerjaan ledel-ledel. Itu yang ke-1. Nanti kita perdalam. Jadi bisa dilaksanakan, cuman awas nih, hati-hati. Apakah anak stunting ini kan kita kembali ke dulu. Ya, pembangunan keluarga itu
Apalagi yang namanya sekarang Kementerian Agama, dulu itu hanya sekedar yang disebut keluarga sakinah dia. Sekarang dengan GAH itu guru agama honorer, diangkat jadi P3K. Tambah lagi dengan penyuluh agama dan lain sebagainya. Itu cerita tentang beribadah, cerita tentang pembangunan keluarga, ya. Nah, dinas sosial dan lain sebagainya. Nah, ini cegah stunting ini harus kita hati-hati. Yang pertama. Yang kedua, ada GATE, Gerakan Ayah Teladan. Nanti gimana kita mengajaknya? Kita bagaimana? Apakah saya dengar dari Pak Jidan itu hanya sekitar komunitas-komunitas begitu akan mempertemukan para ini dan lain sebagainya. Itu nanti akan ngambang kembali. Kalau tidak tajam ke keluarga. Kenapa Aki itu selalu tajam? Karena Aki dididik itu tajam kepada keluarga per keluarga. Jadi kalau keberhasilan itu bukan misalnya di kampung KB, bukan karena ada kampungnya yang bersih begitu ya, kemudian ada viral-viral, bukan. Berapa keluarga yang dengan kampung KB ini meningkat statusnya tentang kemiskinannya, tentang derajat sosialnya dan lain sebagainya begitu. Ini GATE ini juga nanti kena kepada orang-orang yang sudah intelek. Saya kan sudah biasa memberikan teladan kepada anak bagaimana dan sebagainya. Terus yang diajak itu misalnya orang-orang yang miskin ke bawah, itu harus penuh dengan apa? Dengan kepintaran. Harus kita memintarkan karena orang ayah teladan itu harus tahu karakter anak, harus tahu kebutuhan gizi, harus tahu bagaimana pola pendidikan. Ini kan bukan enteng, ini baru dia jadi teladan dirinya, ya, teladan dirinya. Yang susah ini bagaimana? Zaman tempo dulu misalnya hanya sampai SD sekolahnya, sekarang SMA anaknya, dia memberikan contoh-contoh yang lama, ditentang sama anaknya. Nah ini juga akan menjadi satu masalah, ya. Yang ketiga, tamasya, taman asuh sayang anak. Ini kan sudah ada yang disebut dengan apa? Satu misalnya Taman Posyandu Sukabumi, lagu Sedaya Serang, lagu Badaya Bandung Barat, itu yang Aki sering kemukakan. Bersatu dalam satu tempat. Sekarang jangan jauh-jauh. Kalau memang Badaya itu atau Sedaya itu atau GATE itu mau dilaksanakan di kelompok, itu di situ aja. Di mana? Di BKB saja. Di BKB saja. Ayah-ayahnya mungkin sekali-kali yang berkumpul, yang mengantar anak dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana dia dalam KKA. Itu real. Kalau hanya sekedar ayah teladan memberikan contoh ya biasa, itu lebih banyak yang diberi itu oleh agama itu nanti, oleh penyuluh agama. Bagaimana ayah itu memberikan sholat dan sebagainya, dia sudah banyak. Nah kita yang bagian mananya. Jadi jangan sampai pacarokokon tumpang tindih, ya itu dengan tamasya GATE. Super up. Nah ini yang super up kelihatannya itu akan ke KB, tapi tidak muncul. Benar apa yang ditanyakan oleh Pak Lalu bahwa di mana KB-nya begitu, di mana? Karena di situ hanya sekedar ya nantilah kita itu kan Aki juga rada lupa sedikit. Yang penting di situ memberikan bimbingan, konseling tentang perjalanan, kependudukan dan sebagainya. Olah kependudukannya tidak muncul. Dan yang kelima adalah tentang lansia berdaya. Nah ini lanjutan mungkin dari lansia tangguh ke lansia berdaya. Tangguh dulu, berdaya dulu. Kalau Aki ya tangguh dulu, baru berdaya. Nah sekarang diperdayakan. Bagaimana cara memperdayakannya? Nah sekarang kan sudah banyak nih. Nah ini yang nanti kita tunggu. Lansia berdaya, ya siapa? Umur berapa? Di mana? Berapa? Siapa yang berdayanya? Jadi bukan hanya sekadar kalau ini dihura-hurakan saja, di atas saja akan kembali seperti sorotan kita kepada pendewasaan usia perkawinan. Karena pendewasaan usia perkawinan kan orang bertanya, ini dewasa ini karena pendidikan, karena alamiah atau karena BKKBN? Katanya Ki sekarang sudahlah, kalau gitu tidak usah tidak usah kita berpikir ini paling koordinasi kita semua. Iya, betul. Tapi keberhasilan kita sebagai Kemenduknya di mana nanti? Itu aja. Jadi makanya diberi ukuran-ukuran.
Ini kalau juknisnya sudah turun, Aki baru bisa ngomong. Nah, Aki tugasnya juga komentar. Ya, celoteh kata Muhammad. Celoteh mah ngomong sana, ngomong sini. Bisa membandingkan yang lama, bisa komentar kepada yang baru. Ini program bagus, tapi harus lebih tajam di pelaksanaannya. Karena apa? Karena ini kalau tidak tajam ini ngambang. Kalau sudah ngambang, kita tidak punya nama, kita punya tidak punya indikator keberhasilan yang diakui oleh masyarakat. Karena program ini kadang-kadang bisa dibutuhkan, bisa tidak. Ya, itu saja dulu dari Aki. Kita berkomentar. Silakan komentar semua. Kalau pendapat Aki salah wajar. Namanya juga celoteh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.